Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas pembahasan politik tentang bagaimana ada berita dari Opung Parbelak. Ini pembahasan soal bagaimana Amin Rais kepingin anaknya menjadi wapres. Karena dalam pandangan Amin Rais, anaknya lebih baik dari Gibran katanya. Baru mulai saja aku udah rasa lucu teman-teman. Tapi aku mau sounding lagi kepada teman-teman semua bahwa rencana kita untuk pergi ke Solo itu dimajukan jadi lebih cepat. Yang awalnya aku sampaikan di bulan Mei, tapi kita akan pergi di bulan April minggu keempat teman-teman. Dan buat teman-teman yang sudah memberikan support atau dukungan untuk meringankan beban biaya saya ke sana teman-teman, saya mengucapkan banyak terima kasih teman-teman. Bisa lihat namanya di sebelah sini. Sudah ada 3 orang yang memberikan support atau dukungan untuk meringankan biaya saya ke sana teman-teman. Karena dari Manado ke Solo itu biayanya cukup mahal ya. Tapi ya berapapun yang terkumpul itu saya akan tetap pergi ke sana teman-teman ya. Kalau perlu saya harus menyisihkan uang belanja bulanan dari istri saya. Gak apa-apa teman. Tapi gak apa-apa. Karena ini adalah kesempatan yang sangat langka teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman semua yang tergerak untuk meringankan biaya saya untuk biaya perjalanan untuk ke rumah Pak Jokowi teman-teman. Kalian bisa lihat itu nomor rekening di bawah sini, dan juga kalian yang mau silaturahmi dengan saya, nomor WA-nya di sini, dan juga kalian bisa mengirimkan super thanks. Untuk mempertegas lagi sekalian, kita dengarkan pengumuman atau sanding dari Opung Parbelak teman-teman ya. Ini dia. Nah, dari puluhan kali bertukar sini mulai. Pam Project, setelah itu Sirait Media dan juga kenapa Bung? Ya, ternyata kita mendapat banyak masukan dari netizen dan juga teman-teman konten kreator lainnya. Bung, dipercepat saja. Karena apa? Aku lihat dari penonton-penonton Opung Parbelak, penonton Agrifanani, penonton juga AR Mahfud dan juga penonton lainnya ya, itu sudah mendesak jangan kelamaan bulan 5, kalau bisa bulan 4. Bulan 4 April ya, dimajukan teman-teman. Aku mikir begini, kayak mana lah caranya nolaknya ini, tabunganku belum cukup. Aduh, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Seperti komitmenku pertama ya, bahwasanya Opung Parbelak akan berangkat ya, walaupun menggunakan uang pribadi. Itu dia. Kalau nggak cukup, mudah-mudahan cukup. Dan tahu nggak kalian ya, satu lagi konten kreator yang akan bergabung kemungkinan besarnya Vicky Himpong dari Manado. Terima kasih Opung ya. Setelah itu ada Sirait Media itu dari Jakarta. Kalian pikir aku mengada-ada? Ya, nanti. Jadi kemungkinan besar yang akan berangkat ke Solo ya, yang akan bertemu dengan Bapak Joko Widodo, dan kemungkinan besar wawancara atau podcastan dengan Bapak Joko Widodo itu adalah Opung Parbelak, Agrifanani ya, setelah itu Banyuwangi Official, AR Mahmud, Pam Project, setelah itu Sirait Media dan juga Vicky Himpong. Ya teman-teman ya. Ya, jadi Vicky Himpong juga dari Manado terbang jauh-jauh akan bela-belain untuk jumpa Bapak Jokowi ya. Ya, kesempatan jadi terima yang kasih itu buat teman-teman terima kasih buat yang sudah menyisikan sebagian daripada rezekinya kepada Opung Parbelak ya, untuk keberangkatan ke Solo ya. Opung Parbelak tidak bisa mengucapkan apa-apa. Opung Parbelak hanya bisa mengucapkan doa yang terbaik untuk kalian. Betul sekali. Opung Parbelak berdoa supaya kalian tetap dalam keadaan sehat, keluarga kalian semuanya dalam keadaan sehat, dan juga pekerjaan, bisnisnya, dan juga rezekinya semakin lancar. Amin. Ya. Jadi buat teman-teman yang ada di Indonesia dan juga yang ada di lintas benua kayak aku bilang tadi. Ya, Opung Parbelak juga punya teman dong di Amerika, di Denmark, di Belanda, di Jerman, dan juga Taiwan, di Singapura, dan beberapa negara luar lainnya. Terima kasih. Ya, dan juga nanti kemungkinan besar ada juga teman-teman Opung Parbelak, follower dan juga penonton Opung Parbelak yang kemungkinan besar kami akan sama-sama berangkat dari Jakarta atau kami ketemu di Solo. Keren. Doakan ya, kemungkinan besarnya keberangkatannya itu di bulan 4 akhir ya, lebih cepat 1 bulan.
Ya, dan juga bagi teman-teman yang masih ingin ya berkontribusi terhadap keberangkatan Opung Parbelak ya, Opung Parbelak sangat berterima kasih ya. Kalian bisa lihat rekening Opung Parbelak ada di sebelah kanan layar, dan juga nomor WA Opung Parbelak kalau mau konfirmasi atau Semoga sekedar jelas ya teman-teman silaturahmi. ya. Kalian juga dari channel ini yang juga mau berkontribusi kepada Opung Parbelak, kalian juga bisa ke channelnya teman-teman ya. Tapi juga buat teman-teman yang mau berkontribusi ke saya ya. Ini dia nomor rekeningnya. Semoga teman-teman bisa melihat ya, atau teman-teman yang tergerak untuk berkontribusi. Karena ya kalaupun biaya dari Manado itu ke Solo langsung teman-teman itu 2 juta lebih teman-teman. Itu biaya untuk pergi saja, pulang pergi itu sudah 4 jutaan, hampir 5 juta. Tapi karena kalau direct langsung ke Solo itu segitu, tapi saya rencana untuk kompres biaya itu saya akan dari sini ke Surabaya, kemudian cari kereta agar supaya lebih kompres sedikit biayanya teman-teman ya. Jaga-jaga nanti kalau misalnya dananya tidak cukup, saya terpaksa harus ambil jalan seperti itu teman-teman, karena saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang datang ini. Saya sangat bersyukur oleh teman-teman konten kreator yang lainnya yang akhirnya bisa mengajak saya teman-teman. Ya saya sangat bersyukur mendapatkan kesempatan ini. Makanya saya akan berusaha semampu saya untuk bisa ikut ya. Kerinduan saya itu bisa mengajak anak saya dan istri saya. Tapi kalau memang itu nggak mencukupi, terpaksa saya akan pergi sendiri. Kalaupun nggak mencukupi teman-teman. Atau ada berita info segala macam ya, nomor WA Opung Parbelak open, terbuka. Bukan admin yang jawab, bukan mesin yang jawab, tapi Opung Parbelak sendiri. Oke ya. Bentar, mohon maaf saya potong. Saya pun naruh rekening di sini, naruh nomor telepon di sini karena saran dari Opung Parbelak teman-teman ya. Beliau secara tidak langsung sudah menjadi mentor saya ya. Dan ini perlu sekali lagi ku tegaskan sama kalian ya. Ada kemarin berkomentar ya, Opung Parbelak tolong dipertimbangkan dari segi hukum ya. Kalau untuk donasi Pung ya, itu harus ada izinnya dan juga harus berbadan hukum ya. Aku katakan sama kalian, aku tidak pernah meminta donasi. Betul sekali Pung. Karena donasi itu peruntukannya untuk sesuatu yang berbau sosial ya. Aku ingat dari awal sampai sekarang tidak pernah ada aku minta donasi. Dan itu inisiatif dari teman-teman Opung Parbelak sendiri. Ya, saya sangat menghargai masukan-masukan seperti itu ya. Jadi saya tidak tampilkan lagi ya. Saya tidak akan tampilkan lagi dari teman-teman ya, bukti dari transferan kalian semua. Karena apa? Karena itu kalian kebanyakan meminta Pung nggak usah di-up, nggak usah di-up, nggak usah di-up, nggak usah di-up. Ya, makanya Opung Parbelak nggak perlu up lagi ya. Saya yakin dan percaya kalian semuanya itu ikhlas ya untuk berkontribusi terhadap keberangkatan Opung Parbelak berjumpa dengan Bapak Jokowi ke Solo ya. Ingat itu. Kalau haters mah biasa, ya kan? Apa dibilangnya? Ya ini sumbangan atau kesempatan. Terserah kalian mau bilang apa. Yang penting bulan 4 kita bakal ketemu di kota Solo. Amin, amin. Ya, setelah dari kota Solo mungkin kita akan roadshow ke Jogja. Dari Jogja mungkin kita akan bukan jumpa fans lah, bukan artis ya kan. Ya. Silaturahmi gitu ya dengan teman-teman yang ada di Solo. Nanti saya 2 hari di Solo, di Jogja kami akan ada 2 hari di Jogja, dan mungkin ada beberapa tempat lainnya nanti yang kami akan kunjungi di daerah Jawa Tengah. Ya, itu dia gambaran dari keberangkatan Opung Parbelak ke Solo. Mari kita kembali kepada motivator kita yang terkemuka. Siapa itu? Ya, jadi seperti biasa, aku akan tunjukkan data-data berupa video ya dari Bapak Amin Rais yang terhormat, yang dikatakan tadi motivator lintas benua. Ya, ingat ya, setiap pernyataannya itu pernyataan yang mengandung akal sehat tapi sulit untuk dicerna. Jadi kalau misalnya ku tampilkan di sini, tolong kalian putar lagi kalau bisa 10 kali.
Aku 15 kali kuputar pun juga agak susah untuk kucerna. Karena semua mengandung kebencian. Iya betul. Aduh, yuk, langsung yuk. Coba. Saudara Gus, bangsa tanah air, saya pernah membangun persahabatan yang tulus dengan Presiden Prabowo Subianto paling tidak selama 10 tahun antara 2014 sampai 2024. Bahkan saya pernah menjadi anggota tim penasihat pemenangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta dan Capres-Cawapres Prabowo Sandiaga Uno. Puluhan kali saya pergi ke Hambalang di kediaman Prabowo dan lebih sering lagi pergi menghadiri rapat-rapat di Kartanegara. Nah, dari puluhan kali bertukar pikiran dengan Prabowo dan mengetahui keluasan wawasannya, saya bisa menyimpulkan memang dia layak memimpin bangsa Indonesia. Maka saya berkeliling ke berbagai kota untuk mengkampanyekan Capres Prabowo menjadi Presiden Indonesia. Berikut ini sebagian kecil yang saya lakukan, yang masih ada digital footprint-nya. Di Denpasar misalnya, Denpasar Bali, pada Kamis 26 Juni tahun 2014, saya menyebut Prabowo adalah besar sampai kepada pembahasan opung ya. Lagi. Oke teman-teman ya. Next ya, sorry. Nah, dari puluhan kali bertukar pikiran dengan Prabowo, MPR kan begitu, tapi setelah tua. Nah, Gibran Raka Buming Raka ya, dia itu sudah mentorehkan sebuah prestasi ya, dan menjadi kebanggaan bagi anak-anak muda. Dengan umur yang relatif muda, beliau bisa menjadi wakil presiden. Ya, itu dia ya. Coba bayangkan kan, kau ya, waktu tahun berapa kau itu mencalonkan diri jadi presiden? Jadi kawan ini mencalonkan, oh iya 2004. 2004 cuma 14%. Jadi waktu itu ya 2004 itu kalau nggak salah yang bertarung itu Wiranto berpasangan dengan Salahuddin Wahid, Megawati berpasangan dengan Hasyim Muzadi. Setelah itu SBY berpasangan dengan Yusuf Kala, Hamzah Has berpasangan dengan Agung Gumelar, dan terakhir itu Amin Rais berpasangan dengan Siswono Yudhohusodo. Hasilnya 14%. Berarti masih menangan Ganjar dong. 14%. Lebih parah dari si Ganjar. Sok-sok mengomentari kau wakil presiden kami kau. Kalah apa? Lapet. Alah ya. Terus ini ya, di ujung-ujungnya itu tadi sebelum Mas Gibran ya membahas Gibran, dia bahas tentang anak-anaknya. Anak-anak saya ikut berkampanye untuk Bapak Prabowo, apalagi putri saya yang keempat. Sangat senang dia dipanggil ke gedung Kartanegara. Ya kan, setelah itu apa dibilangnya? Maaf Bapak Prabowo punya wakil presiden yang agak aneh. Jadi dia seolah-olah begini, dia mau membandingkan anaknya dengan Gibran. Mau anakmu cum laude, mau anakmu profesor, mau anakmu doktor, mau anakmu S3 S4. Esteller. Jadi maksudmu itu kian mau jadi wakil presiden? Nggak level. Orang aja ngelihat kau aja pun juga, udahlah kalah lah Prabowo sekali lagi. Siapa sih anakmu itu? Kau banding-bandingkan sama Gibran. Udahlah ya, jadi jangan pernah kau bilang-bilang kalau Joko Widodo itu selalu berusaha untuk mensejahterakan anaknya. Sementara kau berapa kali ketahuan kau berapa kali dia ketahuan cawe-cawe sama anaknya.
Iya kan? Nah, inilah dia. Kita nggak tahu maksudnya ini mau jadi wakil presiden atau mau jadi menteri, nggak tahu ya kan? Oke teman-teman ya. Jadi ya begitulah pembawaan dari Opung Parbelak. Jadi ya saya sempat ngomong-ngomong di telepon kemarin sama Opung. Saya bilang, Pung, itu pembawaan Opung itu dalam berbicara atau membahas tentang opini-opini politik, itu benar-benar bikin orang enjoy. Makanya orang betah di channel Parbelak channel itu, teman-teman. Nanti saya akan sertakan linknya ya. Orang betah, Pung. Saya katakan, itu pembawaan Opung itu benar-benar mengemas sebenarnya sebuah informasi atau berita politik yang sebenarnya tegang, tapi dikemas dengan humor, kemas dengan komedi, sampai dengan pembawaan Opung itu benar-benar ciri khas sekali teman-teman ya. Sampai orang tuh betah, orang tuh ketawa-ketawa aja, tapi dia nggak sadar itu pesan yang disampaikan, pesan politik positif yang disampaikan oleh Opung itu nyampe. Itu ketawa-ketawa aja sama humornya, tapi pesannya itu dapat teman-teman. Ya kayak kita dengar khutbah teman-teman, tapi itu pembicaranya itu bawaannya humor, tapi kita dapat pesannya dibanding dengan orang yang bicara itu serius, tegang, terus kita ngantuk gak dapat apa-apa ya. Itu saya katakan pada Opung kemarin teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ya, saya bersama dengan konten kreator lainnya seperti yang sudah disampaikan oleh Opung itu akan pergi ke rumahnya Pak Jokowi teman-teman. Itu impian terbesar saya sih dalam perpolitikan di Indonesia, ketemu dengan sosok yang luar biasa. Kapan lagi dapat kesempatan seperti ini? Tapi ya seperti yang saya katakan, buat teman-teman yang mau berkontribusi untuk membantu meringankan biaya perjalanan saya dari Manado ke Solo, kalian bisa melihat di nomor rekening di sini, dan juga kalian juga bisa lewat Super Thanks. Nanti kalau Super Thanks itu nanti dicairkan di tanggal 22 kalau nggak salah teman-teman. Dan kemudian kalau kalian ingin memberikan informasi, mau jalan silaturahmi, saya open WA saya teman-teman ya di sini. Saya ikut caranya Opung Parbelak. Oke teman-teman ya, saya pamit dulu. Thank you so much for watching this video. Seperti kata Opung tadi, apa yang kalian berikan, kontribusi yang kalian berikan kepada saya untuk perjalanan penting saya ke rumah Pak Jokowi, itu tidak bisa saya balas, tapi saya akan balas dengan doa agar supaya apa yang kalian kerjakan itu dibuat Tuhan berhasil teman-teman. Tapi lepas dari semua itu, kalaupun jaga-jaga nanti gak mencukupi, saya akan tetap berjuang dengan apa yang saya punya untuk bisa mengambil kesempatan yang mungkin tidak akan datang kedua kali ini. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye guys.